ada pasangan yang sering melakukan KDRT atau bahkan ia mempunyai kebiasaan buruk saat diajak berbuat kebaikan tidak mau, justru ketika diingatkan berbuat kasar, dan itu terjadi berulang-ulang, Bu ya. Apakah rumah tangga yang seperti ini bisa dipertahankan atau bagaimana solusinya, Bu ya? Kita perlu yang melihat matanya siapa dulu. Yang bertanya siapa misalnya. Jika yang bertanya seperti itu adalah seorang perempuan yang memang punya masalah. Lalu dia bertanya, apakah harus saya lanjutkan atau tidak? Kalau meneruskan saya tidak kuat. Bisa jadi keputusannya adalah harus berpisah misalnya, bisa jadi. Cuman kami yang di luar tidak bisa mengatakan harus berpisah. Nggak bisa. Jadi kami tidak bisa memandang misalnya, wah ini KDRT harus pisah. Oh, belum tentu. Karena mungkin seorang wanita yang setiap hari dipukul sama suaminya, memang dia dapat tempelengan dari suaminya. Tapi mungkin dia seorang wanita yang, mohon maaf ya, orang itu berbeda-beda, jangan disamakan. Mungkin dia adalah punya syahwat tinggi. Dia berpikir, kalau sampai aku berpisah dengan suamiku, mungkin aku kepleset dalam berzinaan dan sebagainya. Mungkin saya lebih baik sabar, tapi saya mendapatkan yang lainnya. Mungkin seperti itu. Makanya seorang pembimbing, Ustaz nggak bilang, harus cerai kau. Nggak bisa begitu dong. Sehingga kami tidak tahu kenapa ada seorang perempuan yang masih bertahan, padahal suaminya kasar dan sebagainya. Kami tidak tahu itu. Bisa saja urusan pribadi. Bahkan jika ada seorang wanita yang punya masalah besar, suaminya kasar dan sebagainya, lalu ingin minta cerai dan sebagainya, pertanyaan kami adalah, yang pertama dan utama adalah, apakah Anda bisa menjamin diri Anda setelah Anda berpisah, lalu Anda selamat urusan syahwat Anda? Kenapa? Sebab waktu dengan suami itu adalah problemnya besar, mungkin Anda menjadi frigid sebagai seorang wanita. Anda tidak frigid untuk syahwat. Tapi setelah Anda plong, bisa saja hari itulah bangkit syahwat. Sehingga disitulah setan akan berbicara. Anda siap atau tidak? Itu loh. Jadi kita tidak bisa melihat, setiap orang tidak bisa disamakan. Sehingga kalau ada orang punya KDRT, kami ingin bertanya, gimana sih kasusnya, seperti apa permasalahannya? Bahkan bisa saja seorang suami yang kasar itu ternyata, setelah kita tanya, mulai kapan dia kasar? Tahun-tahun akhir. Berapa tahun menikah? 7 tahun. Di tahun terakhir kasar. Bisa jadi ternyata seorang suami itu kasar karena istrinya yang lelet. Istrinya bikin masalah, nggak paham, dikasih tahu tetap saja. Akhirnya suaminya nggak kuat. Padahal mula-mula suaminya kalau nyuruh, sayang, tolong turun, angkat ya baju abang, karena besok mau dipakai. Ya bang. Ternyata suaminya pulang masih kehujanan. Berikutnya, tolong ayang, tolong sepatunya abang masukin ya, karena besok dipakai. Pulang ke rumah, kehujanan baju. Sayang, tolong ya. Akhirnya itu. Mulai kasar sekarang. Gara-gara istrinya lelet. Istrinya dungu, bisa jadi. Artinya, seorang suami menjadi kasar itu karena apa? Kita perlu koreksi, perlu cek dulu. Jadi tidak serta-merta. Maka kita perlu intinya bahwasanya, sebisa mungkin diselesaikan permasalahan tersebut. Nah, kemudian di saat Anda, seorang wanita mungkin, secara gini loh, secara fikih, jika ada seorang suami, seorang istri, dizalimi sama suami, pukuli terus dan seterusnya, memang secara fikih boleh dia minta cerai kok. Akan tapi apakah cerai terbaik untuk Anda? Nah, ini perlu dipertimbangkan dulu. Apakah harus cerai? Kenapa dia coba selesaikan? Sudah coba selesaikan Bu ya, tetap saja kembali lagi. Tapi kalau cerai, apakah Anda aman? Dan seterusnya bagaimana? Seperti itu. Nah, harus. Sehingga dalam Islam sendiri kan ada cerai 1, cerai 2, itu kan untuk belajar. Untuk belajar, bukan hanya cerai untuk cerai lagi, tidak. Sehingga kalau ada orang cerai 1, adalah untuk belajar, berbenah. Baru kembali lagi, rujuk. Cerai 2, rujuk. Cerai 3, bubar. Jadi kami tidak bisa mengatakan. Cuma cara fikih begini, seorang istri sering didolimi sama suami, dia berhak untuk minta cerai. Karena nggak boleh terdolimi di rumahnya. Seorang wanita dihormati, dimuliakan, dijaga. Nah, kemudian, apa harus dipertahankan lah? Kalau harus mempertahankan, harus ada pertimbangan. Min plusnya itu, kalau seandainya aku bisa dengan suamiku apa? Pertama, urusan anak-anak bagaimana? Bisa jadi, suamiku itu nggak baiknya hanya urusan kasarnya saja. Kasar mulutnya saja. Atau mukul. Naudzubillah, saya tidak kebayang seorang laki-laki mukul. Saya tidak bisa bayangin seorang suami kok bisa mukul istrinya, ibu, anak-anaknya itu. Apakah sadar waktu mukul ibunya seperti kayak mukul anaknya juga? Ini makanya saya katakan, kalau ada suami kayak begitu tuh mentalnya sakit itu. Bawa ke psikolog tuh. Lalu kasih obat psikiater. Minta obat itu.
Bukan saya gemes dengan orang-orang yang kasar dengan pasangannya. Tidak seperti itu. Hidup kok kayak gitu. Tapi apapun bentuknya, tidak bisa serta-merta seorang istri langsung bisa enggak. Kita lihat dulu. Nah, pertimbangannya mungkin ada yang pertimbangan anak, pertimbangan ekonomi, pertimbangan status sosial dan sebagainya. Ini banyak pertimbangan. Yang jelas kalau harus berpisah tentu akan menjadi lebih baik. Itu setelah pertimbangan. Misalnya, saya pun selama ini mungkin sudah tidak ada syahwat, tidak ada ini Buya, saya biasa. Kemudian anak saya juga sudah nggak kuat dengan keadaan semacam ini. Anak saya malah nggak tega melihat. Anak saya menganjurkan saya pisah juga. Karena, oke, kalau begitu, ini banyak pertimbangan kan. Anaknya tidak akan marah kepada ibunya. Anaknya bahkan mendukung karena ayahnya mungkin terlalu kasar. Seperti ini kejadian Anda, dalam menyata ini Anda ini. Karena ayahnya sudah nggak punya, kasar kemana. Sehingga sang anak pun mengusulkan ibu pisah saja. Kemudian secara pribadi syahwatnya aman. Anak maka boleh ngambil berpisah. Setelah berpisah mungkin lebih aman. Dia biar menikah, tapi dia dengan anak-anak. Tapi ingat, mendidik anak-anak untuk tetap bakti pada orang tua. Jadi perpisahan itu harus tidak semua orang sama solusinya. Tidak semua orang, bermacam-macam. Sehingga kami mendengar sampai suatu ketika seorang anak benci kepada ibunya. Bukan bencinya benci ini. Benci kepada ibunya, masih mempertahankan ayahnya yang kalau marah pernah nyetrika. Dilempar, dicos setrika, saking marahnya. Saya nggak gayang nih, masa ada itu? Sampai ngomong itu, masa ada? Itu ada. Wah ini. Mestinya kan masuk perlindungan wanita kan seharusnya. Cuman ini hanya di lingkup keluarga saja. Sampai anak itu saya benci dengan umi saya. Bencinya bukan benci-benci. Saya kenapa umi kok masih mau dengan ayah? Ya, itu. Padahal seandainya sang umi itu mengambil langkah berpisah, kemudian setelah itu dia mendidik anaknya untuk bakti ke orang tua, jauh lebih bagus. Cuman kami berpikir, ngomong ke anak, mungkin ada satu hal nak, umimu tetap bertahan, mungkin ada satu hal. Kebutuhan umi yang tidak bisa diwakilkan ke siapapun. Anak berpikir, mungkin. Uminya masih muda. Ayahnya memang suka mukul, tapi mungkin secara fisik juga normal. Sehingga mungkin ayahnya masih mau. Nah ini, makanya seorang anak ternyata juga nggak boleh jauh-jauh ikut campur. Cerai, belum tentu. Kalau ibunya tidak mau, mungkin di situ masih ada yang didapat oleh seorang ibu yang mungkin kalau cerai tidak ada. Kan ada kebutuhan yang bisa diwakilkan pada anak, nggak bisa kan ada kebutuhan pribadi. Jadi problemnya kadang-kadang kini kompleks atau bermacam-macam dan model-model, maka cara solusinya pun juga berbeda. Intinya adalah Anda yang menyaksikan acara ini, pastikan di rumah Anda tidak ada kekerasan. Kalau ada yang keras dalam rumah tangga, apakah istri keras kepada suami, marah-marah sama suami atau sebaliknya, pertama adalah salah bergaul, salah belajar, atau mungkin sakit mental. Semoga Allah memberikan kebahagiaan pada kita semuanya, bahagia dunia akhirat, dan pastikan Anda lapang hati kepada pasangan, mudah memaafkan, sehingga jangan sampai kesalahan suami akan jadi dendam untuk jadikan bahan marah di gantian di kedepan harinya. Akan tapi lapang hati memaafkan, bahagia indah dunia hingga di akhirat. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.